semuanya biar semangatnya semangat pagi. Semuanya sehat hari ini? Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rati. Saya kesini bersama dengan Bapak Ubaidillah. Kami berdua dari sekarang saya dulu bicara ya. Ayo adik-adik kecil-kecil ini, SD ini ya. Ayo ya, dengarkan dulu ya. Jadi saya kesini datang dengan Bapak Ubaidillah. Kami dari unit layanan dari Dinas Kesehatan, yaitu di Puskesmas Sumbersari. Hari ini mau menginformasikan tentang penyakit corona, atau kita bisa biasa menyebutnya sebagai penyakit COVID-19. Pernah dengar ya? Oke. Sekarang langsung aja. Apa penyakit novel coronavirus? Jadi novel coronavirus ini nama virusnya. Awalnya kita mengenalnya sebagai nCoV 2019. Kemudian waktu berjalan kita mendapatkan informasi resmi bahwa penyakit ini disebut sebagai COVID-19. Ko berasal dari kata corona. Corona adalah bahasa Yunani yang artinya mahkota. Jadi virus ini jika dilihat dari mikroskop bentuknya seperti mahkota. Jadi bulat, ada batangnya kecil-kecil, dia melengkung ujungnya. Itu disebut bentuk corona. COVID-19, V berasal dari kata virus. D dari COVID artinya disease atau penyakit. 19 karena ditemukan pertama kali tahun 2019. COVID-19 ditemukan pertama kali itu di pasar ikan buanan di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Jadi pertama kali ditemukan di sana. Kemudian langsung menyebar. Awalnya penderitanya meledak di China, kemudian sekarang sudah menular ke negara yang lainnya. Makanya sekarang hari ini kita tolong didengarkan dulu. Pada saat saya bicara, kalian yang mendengarkan. Pada saat kalian yang bertanya, nanti saya yang menjawab. Ayo adik-adik, ya. Jadi COVID-19 ini merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan. Apa saja gejalanya? Next. Jadi ini ditularkan melalui 3 cara COVID-19. Pertama, melalui kontak sentuhan. Jadi kalau kita memegang semua barang, memegang anggota badan yang sudah terinfeksi virus corona, itu dia bisa menularkan. Yang kedua, istilahnya droplet. Apa droplet itu? Droplet itu percikan dahak. Jadi pada saat kita batuk, pada saat kita bersin, itu mengeluarkan cairan, itu dapat menularkan. Yang ketiga, dapat ditularkan melalui udara. Dari informasi yang kami dapatkan, virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 hanya bertahan beberapa jam di udara, tetapi masih bisa menularkan ke orang lain. Itu 3 cara penularannya. Kemudian virus ini sebenarnya dapat dimusnahkan hanya dengan menggunakan desinfektan sederhana. Kalau pernah nonton TV, pada saat orang pulang dari luar negeri, itu ada yang disemprot badannya. Itu desinfektan sederhana. Jadi disemprot antivirus, anti penyakit, anti kuman. Itu bisa dimusnahkan. Seperti itu. Lanjut. Kemudian ada beberapa gejala umum. Gejala umum orang yang menderita COVID-19 ini hampir mirip dengan orang sakit flu. Yang pertama ada demam. Ini gejala yang paling umum. Jadi biasanya orang-orang meremehkan. Yang kedua ada batuk. Awalnya batuknya batuk kering. Yang ketiga, apabila kasusnya lebih parah, dia bisa berkembang menjadi sesak nafas atau kesulitan bernafas. Masa inkubasi penyakit akibat COVID-19 itu adalah selama 14 hari.
Apa masa inkubasi itu? Masa inkubasi adalah rentang waktu antara virus masuk ke dalam tubuh kita, kemudian berkembang biak sampai menimbulkan gejala atau menunjukkan gejala. Itu membutuhkan waktu 14 hari. Jadi biasanya kalau ada tetangga, saudara, teman yang datang dari luar negeri, terutama dari negara yang terjangkit COVID-19, biasanya itu dilakukan pemantauan. Satu, di karantina. Yang kedua, bisa melalui pemantauan melalui puskesmas. Biasanya langsung didatangi. Jadi setiap hari ditanyai kondisi tubuhnya seperti apa. Jadi apabila dalam 14 hari ternyata tidak menunjukkan gejala-gejala umum, dinyatakan aman. Seperti itu. Paham gejala umumnya? Oke. Kemudian ini ada beberapa tahap gejala COVID-19. Hari 1 sampai 3 gejalanya mirip orang masuk angin. Jadi seperti orang demam. Kemudian sakit tenggorokan ringan, jadi tenggorokannya ada rasa sakit. Ya. Kemudian terkadang ada beberapa orang yang tidak menunjukkan gejala demam, juga tidak merasakan kelelahan. Itu ada. Itu untuk hari 1 sampai hari 3. Lanjut terus. Kemudian hari keempat, sakit tenggorokan sudah mulai semakin terasa. Kemudian badan rasanya seperti orang mabuk, jadi kayak geliung, ya, kayak orang merasa mual, demam ada, seperti itu. Kemudian suara mulai serak. Kemudian suhu tubuh berkisar 36,5 derajat Celcius, dan ini tidak sama setiap orang. Ada yang demamnya di bawahnya, ada yang sedikit di atasnya. Jadi ini tergantung masing-masing orang, tidak sama. Kemudian mulai anoreksia, maksudnya nafsu makan menurun atau tidak nafsu makan sama sekali. Ini yang memperparah kondisi, karena tubuh akhirnya tidak daya tahan tubuhnya rendah. Jadi tubuh terbatas sekali untuk mempertahankan diri dari virus. Kemudian ada sakit kepala dan mulai diare. Lanjut. Hari kelima, ada sakit tenggorokan. Tenggorokan sudah mulai terasa lebih sakit daripada hari sebelumnya. Kemudian suhu tubuh sedikit meningkat 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius. Kemudian tubuh lelah dan mulai merasakan nyeri pada bersedia. Lanjut. Kemudian hari ke-6 sama, demamnya masih ringan tapi semakin naik. Kemudian batuk yang awalnya kering itu sudah mulai berlendir, jadi ada dahaknya. Kemudian mulai sakit nyeri telan, mulai muncul kelelahan dan mual. Kemudian sesekali sulit bernafas, jadi sesak nafas sudah dimulai, tetapi masih terkadang, jadi tidak setiap saat. Kemudian jari sendi siku, jari-jari sudah mulai nyeri. Dan selain diare juga ada gejala muntah. Lanjut, hari ke-7, demamnya sudah lebih tinggi, bisa di atas 37 derajat sampai 37,8 derajat Celcius. Kemudian lebih sering batuk dan dahak lebih banyak. Kemudian nyeri tubuh, kepala terasa berat, kemudian frekuensi napas pendek dan mulai sering diare dan muntah. Hari ke-8, demam semakin tinggi, sudah berada pada titik 38 sampai ke atas, sudah 8 derajat Celcius di atasnya. Nafas sulit dan setiap kali bernafas dadanya terasa berat. Kemudian batuk terus menerus sampai tidak kuat untuk berbicara. Kemudian sakit kepala, nyeri sendi dan sakit punggung. Dan hari ke-9 gejala sudah tidak berubah dan semakin memburuk. Demamnya sudah mulai berantakan, jadi tinggi sekali seperti itu. Kemudian batuk tidak mereda, dia lebih buruk, semakin memburuk. Kemudian tetap kesulitan bernafas meskipun berusaha untuk bernafas. Ini adalah 9 tahapan gejala orang yang terkena virus corona. Lanjut. Apa yang bisa kita lakukan untuk pencegahan? Yang pertama,
disampaikan bahwa virus COVID-19 itu ditularkan pertama melalui kontak, sentuhan. Kita menyentuh orang lain yang sudah terinfeksi, kita menyentuh barang dan alat yang sudah terinfeksi. Contohnya ya, kalau kita naik turun tangga, itu ada pegangan. Hindari memegang pegangan tangga. Jika memang diperlukan untuk keselamatan, gunakan siku. Jangan gunakan telapak tangan. Misalkan kita memutar knob keran air, setelah kita cuci tangan, jangan diputar pakai tangan, pakai siku. Bisa, karena kalian tidak terbiasa. Biasakan mulai sekarang membuka tutup knob keran menggunakan siku. Ya. Kemudian kalau tahu lift ya, ayo digunakan dulu. Tahu lift ya, kita pencet tombol. Itu bisa menularkan. Kalau misalkan di tombol itu sudah terinfeksi corona, gunakan siku. Bisa. Jadi setiap setelah melakukan semua aktivitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, jika tidak ada air di sekitar kita, gunakan acetic gel atau hand sanitizer. Tahu kan yang di pasaran? Ya, itu bisa digunakan. Atau menggunakan tisu basah antiseptik. Ya. Kemudian pencegahan kedua, tutup mulut dan hidung pada saat batuk dan bersin dengan menggunakan siku bagian dalam. Batuk jangan ditutup dengan tangan. Ya. Kemudian selanjutnya sudah dipraktekkan batuknya, ya. Kemudian hindari menyentuh hewan liar seperti kelelawar, ular, ada juga jenis kucing yang bisa menularkan. Jadi ayo dibalikan dulu. Jadi penyakit COVID-19 ini pertama kali ditemukan di pasar ikan ya. Ini ditularkan dari hewan ke manusia, terutama juga bisa dari kelelawar, dari ular. Beberapa kasus juga ditemukan penularannya dari kucing. Jadi hindari dulu menyentuh hewan-hewan. Ya. Kemudian jaga jarak dengan orang yang memiliki sakit demam, batuk, pilek minimal 3 meter atau 1 meter. Ya, jaga jarak. Otomatis kalau seperti ini, hindari jabat tangan. Mungkin kalau laki dan perempuan tidak berjabat tangan. Cuma kalau sama laki kan masih jabat tangan tuh. Hindari berangkulan. Hindari kalau perempuan jipika-jipiki, nggak perlu. Ya, seperti itu. Kemudian apabila ada yang merasakan demam, silakan cek kesehatan ke fasilitas kesehatan. Ayo ini kalau masih rapi nanti saya suruh maju, saya suruh jelaskan di depan ya. Ya, terus ini untuk 6 langkah cuci tangan. Pernah saya ajarkan di sini pada saat hepatitis A. Ya, pernah nggak ikut penyembuhan hepatitis A di sini? Oke. Ayo sekarang dipraktekkan tangannya ke atas semua. Telapak tangan. Kalau telapak tangan jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Kalau menggunakan hand sanitizer atau acetic gel, kalau tangannya seperti ini hand sanitizer-nya tumpah. Jadi tangannya harus gini. Ya. Jadi kalau cuci tangan seperti ini. Tidur tangannya. Jadi yang pertama cuci tangan adalah telapak tangan. Yang kedua punggung tangan. Yang ketiga sela-sela jari. Yang keempat meskipun ini
Jadi jari yang sebelah kanan itu menyekat sudut. Baik, yang di sini juga sama. Jadi jangan gini. Ini. Dan yang terakhir adalah kuku-kuku jari. Jadi minimal cuci tangan 20 detik. Jangan diremehkan karena penularannya itu paling banyak melalui sentuhan. Setelah kita beraktivitas, cuci tangan. Setelah kita pegang-pegang benda-benda seperti pegangan pintu, gagang pintu, cuci tangan. Seperti itu pencegahannya. Oke, lanjut. Masker. Kita mengenal ada yang disebut dengan masker bedah. Masker bedah bentuknya seperti seperti ini. Ini seperti ini. Tahu kan? Nah, masker bedah ini ada di dalam lapisan. Lapisan yang berwarna ini tahan air. Jadi dia tidak menyebabkan air rusak bagian depan. Kemudian bagian tengah ini di dalamnya ini berfungsi untuk menyaring debu partikel. Kemudian yang bagian dalam ini berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar dari hidung dan mulut. Sebenarnya ini kurang efektif, tapi merupakan langkah awal. Ini bisa juga mencegah virus corona, hanya kurang efektif, tetapi bisa digunakan daripada tidak menggunakan sama sekali. Kemudian ada jenis yang kedua, masker dengan kode N, bentuknya seperti ini. Enggak, kelihatan nggak? Jadi bentuknya kayak mangkok. Dia itu kaku sekali, jadi disebut kode N karena dia non-proof to oil. Jadi dia tidak tahan minyak, tetapi tahan air. Jadi bentuknya seperti mangkok. Kekurangannya dia kurang nyaman digunakan karena menyebabkan kita sulit bernafas. Ya, jadi ini tidak disarankan untuk yang menderita asma apabila digunakan dalam jangka waktu lebih lama. N95 artinya dia tidak tahan minyak dan dapat menyaring 95% partikel polusi virus bakteri. Berarti tahan air dan dapat menyaring 99% sampai 100% polusi. Tetapi penggunaannya kurang nyaman karena terlalu kaku, tidak membentuk wajah kita seperti itu, dan harganya lebih mahal di pasaran. Kemudian ada kode P, biasanya dipakai di pertambangan. Dia P itu proof to oil, jadi tahan minyak. Malah justru bau-bau itu dapat tersaring, jadi kita tidak merasakan bau jika menggunakan masker tersebut. Kapan kita harus menggunakan masker? Next. Masker hanya digunakan apabila kita memiliki gejala batuk, pilek, bersin, gunakan masker. Atau di lingkungan kita ada yang sakit, sarankan untuk menggunakan masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Apabila kita sehat dan di lingkungan kita tidak ada yang memiliki gejala orang sakit seperti batuk, demam, tidak perlu digunakan, tidak apa-apa. Apabila setelah digunakan, masker harus dibuang di tempat sampah dalam kondisi tergunting. Adik, jangan rapi adik ya. Ya, jadi apabila kita menggunakan masker satu kali pakai, buang ke tempat sampah dalam kondisi tergunting, supaya tidak ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil masker yang sudah kita pakai, dicuci kemudian dijual lagi. Karena itu ada kasusnya ya. Jadi kalau setelah menggunakan masker sekali pakai langsung dibuang, tetapi kondisinya sudah digunting atau dirusak. Seperti itu ya. Next. Jaga jarak sosial. Apa maksudnya? Jangan melakukan kegiatan yang bersifat berkumpul dengan orang banyak. 1. Senam massal contohnya. 2. Car Free Day. Apa? Pengajian sekarang sementara dilakukan di rumah. Kemudian menggunakan, mungkin kalau di sini tidak ada yang menggunakan kendaraan umum ya. Jadi menggunakan kendaraan umum yang padat itu hindarkan seperti bis atau kereta. Jika harus menggunakan kendaraan, gunakan masker. Dan sekarang perkereta apian kita, saya dapat informasi apabila suhunya di atas normal itu sudah tidak diperbolehkan naik kereta. Kemudian hindari nongkrong dengan teman-teman.
diam di kamar atau di rumah masing-masing. Kemudian hindari rekreasi, tunda, batalkan. Kemudian contoh lain, kau usahakan tidak menerima tamu atau kerabat, atau jaga jarak dengan abang-abang pos yang mengirim barang kiriman. Ya, jadi seperti itu contohnya. Dan banyak kegiatan intinya yang bersifat mengumpulkan massa, mengumpulkan orang banyak. Hindari kegiatan semacam itu, batalkan atau minimal ditunda sampai ada pemberitaan lebih lanjut bahwa kita sudah bebas dari COVID-19. Jelas? Jelas? Lanjut. Etika bersalaman. Jika antara laki-laki dan perempuan tidak bersalaman, tetapi antara laki dengan laki-laki, hindari salaman, hindari berpelukan, hindari pinjam alat mandi, hindari pinjam alat makan. Yang perempuan jangan cipika-cipiki. Salam cukup di dada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup itu saja. Kemudian paling tidak jarak antara seseorang itu minimal 1 meter. Ya, lanjut. Oke. Apabila ada yang sakit batuk, apabila ada yang bersin dan mempunyai riwayat pernah keluar negeri, terutama ke negara yang terjangkit virus corona, silakan diinformasikan ke kami, ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kalau di sini bisa lapor ke abang-abang posesren. Ya, nanti itu akan dilakukan pemeriksaan. Tidak semua orang yang sakit batuk atau pilek itu dia terkena COVID-19, tidak semua. Tapi paling tidak kita mencegah supaya tidak, ternyata kita pastikan dia tidak terkena COVID-19. Jadi kalau punya tetangga, ada saudara yang pulang dari luar negeri, itu dilaporkan ya, diinformasikan supaya kami dari puskesmas bisa memantau kesehatannya. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Oke, jadi seperti itu. Untuk terkait dengan kondisi ibu dan sebagainya, nanti akan ada kebijakan sendiri dari yayasan. Jadi kami di sini hanya sebatas untuk memberikan informasi tentang corona. Seperti itu ya. Ini kok unik sekali ya, ada apa ini? Ya, oke. Sekarang apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanya dan saya hanya membatasi tentang corona, tidak di luar itu. Monggo, siapa yang mau tanya maju ke depan. Ayo, aku teman. Ayo, ini ada yang satu. Siapa lagi? Kami batasi pertanyaan tentang COVID-19. Ayo maju. Maju, maju, yang mau tanya maju. Nama saya Muhammad Abdul Bayoyanto di Kasamakti. Nah, yang saya mau tanyakan itu dari seputar virus corona ini adalah apa varian tipe virus ini? Apakah DNA, RNA atau gabungan dua-duanya? Dan yang kedua adalah apakah ini virus global atau endemik? Terima kasih. Sudah? Nanti sekarang ya. Jadi corona ini, coronavirus itu merupakan suatu keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Dia itu ada kemungkinan sifatnya berubah, seperti yang sekarang kita tahu ada COVID-19, ini sebelumnya tidak ada. Jadi dari informasi yang kami dapatkan, COVID-19 ini termasuk kalau kita istilahnya RNA. RNA itu apa ya kalau saya jelaskan ini? Jadi kaitannya dengan gennya seperti itu. Hanya saja kenapa ini disebut berbahaya? Karena memang belum ada obatnya. Namanya juga penyakit baru, ya. Jadi karena penyakit baru belum ada obat khusus yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan ini disebut penyakit pandemi itu. Bedanya pandemi. Jadi penyakit ini karena
global ini maksudnya ini bisa menyerang siapapun. Hanya saja ada umur, ada batasan umur dari penelitian atau dari korban dari penderita COVID-19 ini umurnya yang sudah di atas 40 tahun yang disertai oleh penyakit tertentu seperti diabetes, dia resikonya lebih besar. Jadi memang bisa menular ke siapa saja, tetapi resikonya semakin besar apabila ada penyakit penyerta. Seperti itu. Ada juga yang menyerang anak kecil tapi jumlahnya kecil. Pada dasarnya bisa menyerang siapa saja, tetapi ada tingkat resikonya. Dan itu tidak memandang kulit hitam, kulit putih, tinggi maupun pendek, semuanya bisa resiko. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang ditanyakan? Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa dari kelas 3 IPS. Saya mau tanya, kan obat untuk penyembuhan obat corona tidak tentu ada kan ya? Tapi penyakit corona ini udah tentu berujung kematian atau bisa masih disembuhkan? Terima kasih. Jadi begini, penyakit corona karena penyakit ini baru dan penularannya sangat cepat, jadi kesannya itu mengerikan, ya. Kalau kita ditanya penyakit corona ini menyebabkan berujung pada kematian, ya. Tetapi bukan berarti tidak ada penderita yang sembuh, lebih banyak yang sembuh daripada yang mati. Tetapi jika jumlah kematiannya itu ada, tetapi ini disebut penyakit yang membahayakan. Jadi begini, prosentasenya nih ya, jumlah penderita seluruh dunia itu sekitar 140.000 sekarang. Tetapi yang sembuh itu ada 80.000. Yang meninggal itu 5.000. Dan yang masih dalam proses pengobatan itu sisanya. Jadi virus corona ini meskipun belum ada informasi resmi tentang obatnya, penderitanya bisa sembuh. Bagaimana caranya supaya meningkatkan peluang untuk sembuh? Jaga kesehatan. Namanya meningkatkan ya, virus itu sebenarnya prinsipnya tubuh kita itu punya kekebalan untuk melawan virus. Jika kita meningkatkan daya tahan tubuh, peluang kita untuk tidak tertular itu semakin besar, dan apabila kita sakit COVID-19, penyembuhannya juga lebih cepat. Bisa dipahami? Yang tanya tadi mana yang tanya? Yang tanya? Ya, bisa dipahami ya. Jadi virus penyakit COVID-19 ini penderitanya